Sebagaimana diketahui bahwa ban adalah merupakan salah satu faktor pendukung biaya operasional perusahaan pada beberapa jenis usaha seperti bisnis transportasi dan pertambangan. Dalam hal ini kita akan lebih banyak membahas ban pada pertambangan, terutama pada ban alat berat. Dalam video kali ini saya akan jelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi umur ban. Hai, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Haswin dari OTR Tire Indonesia. Kita semua sudah tahu bahwa harga ban yang digunakan pada alat berat sangatlah mahal, sehingga 1% saja penurunan dari umur ban maka nilainya akan cukup besar, apalagi jumlah unit yang digunakan banyak. Sebagai contoh untuk ilustrasi sederhana, suatu perusahaan tambang yang memiliki 100 unit utama, yaitu dump truck kelas 100 ton, baik itu Komatsu HD 785 atau Caterpillar 777 atau Terex 100 dan sebagainya, yang menggunakan ban ukuran 2700 R49. Jika umur ban rata-rata adalah 7000, yaitu dari mulai dipasang hingga scrap atau rusak. Dan jika penurunan umur ban hanya 1%, yaitu 70 jam rata-rata, sehingga umur ban menjadi 6930. Kelihatan tidak terlalu besar, bukan? Namun kebutuhan tambahan ban adalah 70 jam dikali 6 ban dalam setiap unit dikalikan dengan 100, maka sama dengan 42.000 jam. Nah, kebutuhan tambahan ban adalah 42.000 jam dibagi 6930 jam, sama dengan 6 ban pembulatan ke bawah. Jika harga ban baru sekitar 17.000, maka tambahan biayanya adalah 17.000 dikalikan 6 ban, sama dengan 102.000 US dollar atau setara 1,53 miliar dengan kurs 15.000. Nah, cukup besar bukan? Bagaimana jika umur ban turun lebih dari 1%? Wow, tentu biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan jauh lebih besar lagi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengetahui penyebab penurunan umur ban? Maka diperlukan suatu teknik analisa masalah, yaitu salah satunya teknik analisa fishbone. Berikut ini adalah analisa fishbone yang umum kita kenal, yaitu ada 5 bagian utama yang akan kita bahas satu persatu dalam beberapa video. Yang pertama yaitu maintenance practice. Yang kedua, mesin parameter. Yang ketiga, site condition. Yang keempat, operating practice. Dan yang terakhir, kelima, tire defect. Pada fishbone pertama ada 2 sub lagi di dalam maintenance practice, yaitu mesin maintenance dan tire maintenance. Mari kita bahas lebih dalam untuk poin pertama, yaitu mesin maintenance. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan tire life atau umur ban. 1. Prosedur perbaikan unit yang berdampak pada permukaan karet ban, seperti melakukan pengelasan yang berdekatan dengan ban, atau ban tersembur oli, dan seterusnya. Hal ini juga memberikan kontribusi penurunan umur ban secara perlahan, diakibatkan oleh radiasi sinar las dan reaksi kimia dari akibat oli. 2. Adjust atau repair suspension. Fungsi suspensi adalah untuk meredam kejut atau shock brake yang diterima oleh ban berupa hentakan saat unit melalui lubang atau gundukan atau halangan dan sebagainya. Untuk suspensi yang dipakai pada unit dump truck alat berat umumnya menggunakan jenis suspensi yang diisi oleh oli dan nitrogen. Jika pengisiannya tidak sesuai, akan menyebabkan suspensi tidak bekerja dengan optimal. Apabila suspensi tidak bekerja dengan normal, maka sebagian fungsi dari shock brake atau redam kejut tersebut akan bertambah pada ban. Nah, hal ini akan mengakibatkan kerusakan pada ban seperti spot wearing pada area tread dan impact pada ban karena bertambahnya stres pada ban. Braking system. Dalam hal ini kontribusi braking system, misalkan rem bekerja tidak baik dikarenakan
penggunaan suku cadang yang berkualitas rendah yang dapat mengakibatkan brake jam atau jadwal penggantian komponen rem yang harusnya diganti namun tidak dilakukan, maka menyebabkan fungsi rem tidak normal. Umumnya hal di atas dapat menyebabkan spot wearing dan juga impact stress. Steering system, ada beberapa jenis unit yang memiliki desain steering tidak ramah terhadap ban. Seperti fungsi steering yang tidak normal akan menyebabkan ban mengalami luka atau meningkatnya stres terutama pada area bead dan sidewall. Axle alignment, pemasangan axle ban yang tidak rata dan benar dapat menyebabkan keausan ban yang lebih cepat, potensi terjadinya tire cut dan impact, dan seterusnya. Sekarang mari kita masuk ke tire maintenance. Berikut adalah beberapa poin yang mempengaruhi umur ban. Yang pertama, pressure maintenance. Poin ini adalah hal yang paling penting dan utama dalam tire maintenance. Banyak sekali kerusakan ban yang disebabkan oleh kurang atau kelebihan tekanan angin ban, seperti kerusakan-kerusakan yang menyebabkan hingga tire aspiration, impact, cut, dan seterusnya. Tire rotation. Tire rotation adalah memposisikan ban agar keausan ban lebih rata dan tentu lebih optimal. Kontribusi buruknya tire rotation terhadap umur ban adalah fast wearing atau keausan ban yang lebih cepat. Kemudian dapat menyebabkan impact problem. Tire matching. Nah, ini yang merupakan bagian paling sering didapati, seperti pemasangan ban baik itu twin atau dual ataupun matching pada satu axle yang melebihi standar rekomendasi dari pabrik ban. Jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan percepatan keausan dan potensi impact terhadap ban. Tire scheduling. Tujuan tire scheduling ini adalah untuk menghindarkan kerusakan ban yang lebih parah. Rendahnya tire scheduling akan memperbanyak konsumsi ban baru yang disebabkan oleh lebih besarnya unscheduled tire dibandingkan dengan scheduled tire, sehingga menyebabkan kerusakan ban yang tidak lagi dapat diperbaiki. Wheel rim. Bagian ini adalah komponen yang berhubungan langsung dengan ban. Seperti perawatan komponen wheel rim yang buruk dapat menyebabkan kerusakan ban pada area bead. Kemudian penggunaan seal o-ring bekas akan menyebabkan kebocoran ban dan akhirnya ban rusak lebih dini. Tire valve atau pentil ban yang tidak diperhatikan akan menyebabkan kehilangan tekanan angin ban secara perlahan dan terus-menerus, sehingga juga menyebabkan kerusakan dini pada ban. Pemasangan wheel rim dan komponen yang salah akan menyebabkan kerusakan dini pada ban pula. Sebagai contoh, pemasangan flange yang tidak sesuai ketinggiannya, hal ini dapat menyebabkan beberapa kerusakan ban pada area bead atau bahkan sidewall. Hal ini terjadi dikarenakan tekanan atau stres yang berlebihan pada area tersebut. Dan seterusnya terkait dengan wheel rim. Yang keenam adalah tire procedure. Jika prosedur pemasangan dan pelepasan ban tidak sesuai aturan standar dan keamanan, maka dapat mengakibatkan kerusakan ban ringan hingga berat. Ketujuh, handling. Penanganan ban yang tidak mengikuti aturan rekomendasi dari pabrik ban menyebabkan hilangnya garansi ban. Misalkan penggunaan forklift ya untuk mengangkat ban yang tidak sesuai dengan aturan, maka akan melukai ban dan tidak bisa dilakukan klaim. Dan masih banyak lagi yang menjadi tanggung jawab dari tire section. Demikian video tire training kali ini dan mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap saksikan video selanjutnya terkait analisa fishbone pada video kedua sampai dengan video kelima. Ingin tahu tentang ban OTR? Hanya di OTR Tire Indonesia.